Selamat sore, saya Maria dari Rumah Sakit Fatmawati, ruangan PICU HC Anak, ingin sharing tentang ventilasi non-invasif. Ventilasi non-invasif adalah ventilasi mekanik yang memberikan bantuan nafas tanpa alat bantu nafas yang invasif atau tanpa menggunakan pipa trachea endotracheal tube pada jalan nafas. Penggunaan ventilasi non-invasif mengalami peningkatan dalam 2 dekade terakhir dan telah menjadi bagian dalam manajemen gagal nafas akut dan kronik. Teknik ini digunakan sebagai pengganti ventilasi invasif dan fleksibilitasnya dinilai baik untuk manajemen pasien. NIV baik digunakan pada pasien dengan kondisi sadar, baik kooperatif, yang diharapkan dapat mengalami perbaikan kondisi dalam 48-72 jam. Hemodinamik stabil, mampu mengontrol nafas, dan mampu bersinkronisasi dengan ventilator. NIV dapat digunakan di unit gawat darurat maupun di ruang intensive care. NIV paling optimal yaitu tekanan, pressure, dan fraksi oksigennya paling rendah yang dapat mencapai saturasi 90% dan PA2 lebih dari 60 mm Hg tanpa disertai tanda dan gejala perburukan. Sejarah pemakaian ventilasi non-invasif dimulai pada tahun 1980 dengan teknik negatif pressure ventilation berupa body ventilator. John Dalziel pada tahun 1938 memperkenalkan body ventilator dalam bentuk tank tap dengan penderita polia yang terdiri atas ruang padat berisi udara dengan posisi penderita duduk di dalamnya tetapi kepala di luar. Philip Denker mengembangkan bentuk body ventilator lain dengan kekuatan listrik yang disebut iron lung pada tahun 1928. Rocking bed dikembangkan oleh Wright pada tahun 1940 saat terjadi epidemi polio. Intermittent abdominal pressure respirator atau lebih dikenal dengan pneumobelt ditemukan pada tahun 1950. Dengan alat ini mulai dikenal metode non-invasif positive pressure ventilator yang digunakan secara intermittent. Jenis ventilasi non-invasif terdiri dari constant airway pressure dan variable airway pressure. Constant airway pressure masuk nasal kanul, CPAP, constant flow, CPAP, variable flow CPAP, konvensional CPAP, bubble CPAP, LVNC, dan HFNC. Untuk variable airway pressure terdiri dari NPPV, NHFE, BPAP. Nasal kanul aliran rendah atau low flow, flow-nya kurang dari 2 liter per menit. Alirannya lebih dari 2 liter per menit akan menyebabkan cedera saluran nafas jika sumber gas tidak dilembabkan atau humidifier. Memberikan aliran udara bukan tekanan jalan nafas sangat kecil. High flow nasal kanul HFNC mengalirkan 30-60 liter per menit dari campuran udara dan oksigen yang dipanaskan dilembabkan pada aliran yang tinggi melalui nasal kanul. Kanul ini dapat memberikan aliran sampai 60 liter per menit dengan suhu 31-37 derajat Celcius dengan kelembapan absolut 44 mm H2O per liter. FiO2 yang bervariasi antara 21-100%. Perangkat TMC terdiri dari blender udara oksigen yang dapat menghasilkan aliran oksigen udara hingga 60 liter per menit dengan FiO2 antara 21% sampai 100% saat insisi. Laju aliran oksigen yang tinggi dengan HFNC mengurangi resistensi jalan nafas inspirasi. Laju aliran inspirasi yang tinggi meningkatkan oksigenasi dan volume tidal serta menurunkan beban kerja pernapasan dan laju pernapasan. Penatrasaan HFNC. HFNC diberikan pada pasien dengan gagal nafas akut, hipoksemia dengan tingkat pernapasan lebih dari 25 kali per menit, rasio PaO2
kurang 300 mm Hg yang sudah menggunakan oksigen dengan aliran lebih dari 10 liter per menit dan saturasi oksigen kurang dari 92%. Skema terapi oksigen menggunakan HFNC. 1. Oksigen dicampurkan pada air oksigen blender dengan kadar Fe2 21-100%. Dilembabkan menggunakan active humidifier dengan kelembapan relatif 100%. Dipanaskan menggunakan heated inspiratory circuit hingga 37 derajat Celcius. Dihantarkan melalui kanul nasal berdiameter besar dengan aliran hingga 60 liter per menit. Beberapa manfaat dari penggunaan HFNC: meningkatkan kenyamanan. Humidifikasi gas respirasi pada penggunaan terapi HFNC dapat memberikan rasa nyaman bagi pasien karena berkurangnya gejala dehidrasi jalan nafas atas. Menurunkan laju pernapasan. Pemberian HFNC dapat memberikan efek fisiologis yang menyebabkan berkurangnya beban kerja pernapasan dan karenanya dapat menurunkan laju pernapasan, detak jantung, dan peningkatan oksigenasi. Memperbaiki hiperkapni. Gagal napas di hiperkapni merupakan indikasi untuk diberikan dukungan ventilasi dan gagal nafas. Hipoksemia membutuhkan suplementasi oksigen. HFNC dapat memperbaiki hiperkapnia pada beberapa pasien melalui pembersihan ruang mati anatomis yang meningkatkan ventilasi alveolar sehingga menyebabkan pengurangan PaCO2. Meningkatkan oksigenasi. Terapi HFNC dapat meningkatkan parameter pernapasan dan oksigenasi pada pasien dengan gagal napas akut, menambah volume paru-paru ekspirasi akhir, mengurangi beban kerja pernapasan, mengurangi kelelahan pada otot-otot pernapasan. Setting awalnya flow-nya 6-8 liter per menit, FIU-nya 21-30%, minimal 2 liter per menit, maksimal 8 liter per menit. Kriteria gagal bila flow-nya lebih dari 8 liter per menit, FIU-nya lebih dari 40%. Episode apnea yang membutuhkan VTP lebih 2 kali dalam 24 jam. Apnea yang membutuhkan intervensi lebih 6 kali dalam 6 jam. pH kurang dari 7,2, PCO2 lebih dari 60 mm Hg. CPAP, Continuous Positive Airway Pressure, alat yang memberikan aliran udara disertai tekanan konstan untuk mempertahankan tekanan positif pada jalan napas pada pernapasan spontan. CPAP mempertahankan dukungan tekanan positif yang sama sepanjang siklus pernapasan. Indikasi CPAP: preterm dengan sindrom gawat nafas, transient tachypnea out of newborn, sindrom aspirasi mekonium, episode apnea dan bradikardi yang sering, paralisis diafragma, proses winning by ventilasi mekanik, tracheomalacia, bronchiolitis, post-operasi torak atau abdomen. Kontraindikasi CPAP adalah hernia diafragma, tidak adanya nafas spontan, atresia coana, fistula, tracheoesophageal. Bubble CPAP, flow 6-10 liter per menit, PIP 5-8 cm H2O, setting awalnya 5 cm H2O. PiO2-nya 21-30%, maksimal 40%. Perhatikan gelembung udara dalam air. Kriteria gagal, PIP 8, FiO2-nya 40%. Masih didapatkan distres napas berat, pH-nya 60 mm Hg, episode apnea yang membutuhkan VTP lebih dari 2 kali dalam 24 jam. Apnea yang membutuhkan intervensi apapun lebih 6 kali dalam 6 jam. Pertimbangkan intubasi atau MOD NIPPV. Keuntungan bubble CPAP: mengurangi kebutuhan intubasi intraendotracheal, mengurangi durasi intubasi dan penggunaan ventilator, mengurangi kebutuhan surfaktan tambahan, mengurangi kebutuhan suplemen O2, mengurangi risiko BPD, mengurangi biaya. Kerugian bubble CPAP: distensi berlebih dari paru, airlex syndrome, distensi gaster, eksospirasi nasal, cedera kartilago, distorsi septum nasi, cedera wajah.